Oke, selamat malam semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Nanti kalau misalkan suaranya kurang jelas boleh, eee, raise hand atau boleh langsung berkomentar aja gitu, suaranya kurang jelas. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kelas numerik pada malam hari ini, teman-teman akan belajar bersama dengan saya Diana. Marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang nantinya kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, langsung aja ya teman-teman semuanya karena ini sudah jam 7:04. Nanti ini pada saat saya share screen itu mungkin saya tidak bisa melihat chat langsung gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan pada saat saya menjelaskan, boleh langsung bertanya aja.
Oke, mohon maaf ya teman-teman, karena tadi saya kepental, terus ini baru bisa masuk lagi.
Halo, suara saya kedengaran nggak? Maaf ya, dari tadi saya ini ke pental Zoom-nya. Oke, sudah masuk ya suaranya ya. Oke, kita mulai untuk membahas di soal nomor 1. Kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan, langsung saja disampaikan. Jadi saya tidak perlu bolak-balik untuk mengecek chat Zoom gitu ya. Oke, di soal nomor 1 ini, di sini Rika menabung di sebuah bank dengan uang sebesar 340.000 dan memperoleh bunga tabungan 0,3% per bulan. Besar tabungan Rika setelah menabung selama 1 tahun adalah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bunga tabungannya 0,3% per bulan. Nah, uangnya dia adalah 340.000. Karena yang ditanya adalah 1 tahun, maka ini bisa kita langsung hitung aja ya. Tabungan Rika, berarti bunga dulu. Bunga dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. 1 tahun itu ada berapa? 12 bulan. Karena ada 12 bulan, maka ini 12 kali bunganya adalah 0,3% atau 0,3 per 100 dikalikan 340.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nolnya kita sederhanakan ya. 2 nol kita coret, ini 2 nolnya kita coret. Nah, terus karena ini 0,3, maka nolnya bisa kita coret dengan 340.000. Nah, kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 12 kali 3 kali 340 atau sama dengan 12.240. Nah, ini adalah bunganya. Maka tabungannya dia selama 1 tahun, tabungan Rika selama 1 tahun, berarti tabungannya itu tabungan awal 340.000 ditambah dengan bunganya adalah 12.240 misalnya. 12.240 atau sama dengan berapa? 352.240 ini ya. Berarti jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Oke, nomor 1, apakah ada pertanyaan? Mudah ya nomor 1. Pokoknya kalau misalkan nanti yang dicari 8 bulan, ya berarti dikali 8. Kalau misalkan bunganya 0,3% per tahun, tapi yang dicari misalkan 8 bulan, ya berarti nanti 8 per 12 kali 0,3% gitu. Nanti kalau masih ada waktu kita coba latihan soal tambahan. Oke, sekarang kita move ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini diketahui skala pada peta adalah 4:1 juta. Oke, di sini yang diketahui adalah skala 4:1 juta. Dan jarak antara kota P dan Q adalah 24 cm. Berapakah jarak sesungguhnya di kota tersebut? Oke. Masih ingat rumus untuk jarak pada peta, jarak skala. Kalau kita buat segitiga, ini ya, kita buat segitiga. Nah, kalau kita lupa, bisa kita ingat rumusnya ini. Yang di atas adalah jarak pada peta, kemudian di bawah adalah skala dan jarak sebenarnya. Nah, ini kalau yang sampingan berarti tandanya kali, kalau yang atas bawah berarti tandanya
bagi. Oke. Berarti kalau mau mencari jarak sesungguhnya, berarti JS ya. Jarak sesungguhnya atau JS berarti JP dibagi skala. Nah, JP-nya berapa? JP-nya adalah 24 cm ya. 24 cm dibagi skalanya. Skalanya adalah 4 banding 1 juta. Atau bisa kita tulis 4 banding 1 juta. Ini ya. Nah, maka karena ini pembagian bisa kita buat menjadi perkalian. 1 jutanya jadi di atas. Jadi 24 dikali 1 juta per 4. Nah, ini 24 dan 4-nya bisa kita sederhanakan jadi 6, yang bawah jadi 1. Berarti tinggal berapa? 6 kali 1 juta. 6 kali 1 juta yaitu 6 juta ya. Nah, satuannya apa? Ini satuannya masih sentimeter. Karena masih sentimeter, kita mau ubah menjadi satuannya kilometer. Kalau kilometer, sentimeter ke kilometer itu naik 5. Berarti 0,5 dari belakang ini kita hilangkan. Jadi sisanya adalah 60 kilometer. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Nomor 3. Nomor 2 ya. Nomor 2. Oke. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor 3. Di nomor 3, kelihatan nggak? Angka-angka tersebut menunjukkan populasi berdasarkan aktivitas ekonomi dan kabupaten. Oke, berikut adalah data populasi di Kabupaten Y dan Kabupaten X. Yang atas Kabupaten X, yang bawah Kabupaten Y. Itu nggak ada soalnya. Soalnya kok nggak muncul ya, Bu? Soalnya nggak muncul. Oke, sebentar. Screen-nya hilang. Oh ya. Sekarang sudah? Sudah. Terima kasih. Oke. Oke. Berapakah banyak orang di Kabupaten X yang bekerja? Oke, berarti kita fokus ke diagram Kabupaten X. Banyak orang yang bekerja. Di sini orang yang bekerja itu warnanya biru tua, berarti yang bekerja. Bukan biru tua ya, itu seperti hijau ya. Berarti di 18,0% ya. Nggak kelihatan tulisannya. 18%. Oke. Maka kalau mau mencari banyak orang yang bekerja di Kabupaten X, tinggal kita kalikan ya. Berarti 18 per 100 dikali totalnya. Total pekerjaannya ada 18.500. Oke. Nolnya kita sederhanakan. 2 nolnya tinggal 18 kali 185. Atau sama dengan berapa ini? 3.330. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Atau aman? Aman, Ya? Kak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Di nomor 4 ini, dengan informasi yang sama, kita diminta untuk mencari berapa banyak orang di kedua kabupaten yang memiliki pekerjaan. Berarti yang bekerja. Oke, tadi di Kabupaten X di atas itu berapa tadi? 3.330. Sekarang kita cari di Kabupaten Y.
Di Kabupaten Y yang bekerja berarti yang ini ya, 40%. Berarti 40 per 100 dikali 20.000. Oke, nolnya kita sederhanakan. Ini 20, ini 20. Berarti tinggal 40 dikali 200 atau 8.000. Maka totalnya tinggal kita jumlahkan. 3.330 ditambah 8.000, yaitu 11.330. Jawabannya yang A, 11.330. Oke. Mudah ya? Iya, masih mudah. Oke, kita lanjutkan. Pokoknya kalau ketemu diagram seperti ini, tinggal kita kalikan. Kalau dia persentase, berarti persen. Kalau dia derajat, berarti per 360 derajat. Itu ya. Kalau persen itu satu lingkaran penuh, itu 100%. Oke, sekarang nomor 5. Di nomor 5 ini, kita diminta untuk mencari selisih penduduk yang menganggur. Yang pengangguran warnanya biru. Ini, berarti warnanya biru. Sekarang kita cari di Kabupaten X dulu. Di Kabupaten X itu penganggurannya ini ya 48% ya. Itu sih. Ya kan? Berarti 48 per 100, ya kan? Kali 18.500. Oke, nolnya kita sederhanakan. Berarti 2 nolnya ini kita coret. Berarti tinggal berapa itu? 48 kali 185, yaitu 48 kali 185. 8.880. Ya, sekarang kita cari pengangguran di di Kabupaten Y. Di Kabupaten Y penganggurannya sebanyak 55% ya itu ya. Iya kan? 55%. Berarti 55 per 100 kali 20.000 sama dengan nolnya kita coret, kita sederhanakan. Berarti tinggal 55 kali 200. 55 kali 200 yaitu 55 kali 200 11.000. Nah, kita cari selisihnya. Kalau selisih berarti dikurang ya. Berarti 11.000 dikurangi 8.880. 11.000 kurangi 8.880. 2.120. Oke, ini di pilihan jawabannya tidak ada ya. Kalau di pembahasan mungkin yang sudah dikirimkan ke teman-teman itu ada penghitungan yang salah. Jadi di pembahasan nomor 5 itu di PDF-nya itu yang menganggur di Kabupaten X itu 34. Jadi yang menganggur di sana itu warnanya yang ini, yang pelajar ini, yang biru tua. Dan 5%. Jadi hasilnya kalau dikunci ya di pembahasannya itu adalah 4.040 gitu. Tapi karena di sini yang pengangguran itu adalah biru muda, maka ya bisa kita lihat kalau di Kabupaten X itu 48% dan di Kabupaten
Y itu 55%. Jadi hasilnya selisihnya adalah 2120. Gitu, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan menemui perbedaan di pembahasan Zoom dengan pembahasan PDF yang dikirim, gitu, itu yang salah. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ya, mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Berapakah persentase penduduk sebagai pelajar di kedua kabupaten tersebut? Nah, karena eh, pembahasannya tadi yang nomor 5 berbeda atau salah ya yang di pembahasan itu yang dikirimkan. Maka yang nomor 6 itu juga salah. Karena ketukar itunya warnanya. Nah, sekarang coba kita bahas yang persentase pelajar di kedua kabupaten. Nah, di sini pelajarnya yang pertama adalah berapa itu? 5% ya. Di Kabupaten X bukan 5%, Ding. Pelajarnya ada 34%. Berarti 34 per 100. Oh, ini soalnya juga salah ini. Kan di sini yang diminta persentase ya. Tapi di pilihan jawabannya bukan persentase. Oke. Coba kita cari dulu. 34% dikali 18.500 atau berapa? Nolnya kita sederhanakan. 34 kali 185 kali 185 yaitu 6.290. Nah, sekarang yang Y. Yang Y itu ini ya, 5%. Berarti 5 per 100 dikali 20.000. Nolnya kita sederhanakan, berarti tinggal 5 kali 200. 5 kali 200 berarti 1.000. Oke, kalau kita diminta untuk mencari persentasenya, berarti kita jumlahkan dulu pelajar di kedua kabupaten tersebut. Berarti kita tulis ya di sini. Total pelajar berarti 6.290 ditambah 1.000 atau sama dengan 7.290. Maka persentasenya itu 7.290 dibagi total dari Kabupaten X dan Kabupaten Y. Kabupaten X-nya berapa tadi? 18.500 ditambah 20.000 ya. Dikali 100%. Nah, 18.000 tambah 20.000 berarti ini 7.290 dibagi 38.500 dikali 100%. Oke, nolnya kita sederhanakan. 0,2 di bawah dengan 100%. Berarti tinggal 7.290 dibagi 385. Yaitu kalau kita hitung pakai kalkulator, jawabannya adalah 18,94%. Nah, ini adalah persentasenya. Jadi kalau menghitung persentase itu, nilai yang dicari dibagi dengan nilai totalnya yang diketahui, baru dikali dengan 100%. Oke, apakah ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Oke, ini soalnya berbeda dengan yang sebelumnya. Sekeliling sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 24 kali 18 meter. Dan akan dibuat jalan. Oke, berarti tamannya yang di dalam ya. Berarti yang di dalam ini taman.
Nah, tamannya ini ukurannya panjangnya 24 meter. Berarti di sampingnya ini 24 meter. Akan dibuat dengan lebar jalan yang tetap. Jika luas jalan yang dibuat adalah 1096, maka lebar jalan adalah P meter dengan P sama dengan titik-titik meter. Oke. Lebar jalannya adalah P. Ini ya. Ini lebarnya P. Nah, sekarang kalau kita mau mencari panjang jalannya kan berarti dari sini ya, dari atas sampai bawah. Padahal tamannya itu tadi berapa panjangnya? 24. Ditambah atasnya ini ada P, bawahnya ada P. Berarti ditambah 2P. Nah, terus sekarang lebarnya. Lebarnya dengan cara yang sama. Lebar tamannya adalah, wih kepanjangan. Lebar tamannya adalah 18. Karena 18, samping kirinya ada P, samping kanannya ada P. Berarti ditambah 2P. Ini ya. Oke. Luas jalan yang dibuat. Luas jalan itu adalah luas apa? Luas persegi panjang yang besar ya. Dikurangi luas persegi panjang taman. Oke. Luas persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar. Sama ya, panjang kali lebar. Oke. Yang besar berarti panjangnya apa? 24 ditambah 2P dikali lebarnya 18 ditambah 2P dikurangi dikurangi panjang tamannya itu adalah 24 dan lebar tamannya adalah 18. Oke. Nah, ini kita kalikan ya berarti ya. 24 kali 18. Kalian ini nggak bingung nggak caranya mengalikan? Jadi cara mengalikan kalau misalkan ada bentuk aljabar seperti ini ya, 24 tambah 2P dikali 18 ditambah 2P ini berarti dikalikan 1. Caranya gimana? Gini, 24 kali 18 itu bawahnya sini ya. Ini 24 kali 18 ditambah ini 24 kali 2P ditambah 2P kali 18 dikali 2P ditambah 2P kali 2P. Kurang geser. Oke. Oh. Nah, ini baru nanti belakangnya kita kurangi dengan 24 kali 18. 24 kali 18 itu hasilnya 432. Oke. Oh, ini habis ya berarti ya, nggak usah dihitung ya. Nah, ini 24 kali 18. Karena dua-duanya ada 24 kali 18. Ya, berarti habis ya. Nah, luas jalannya, ini malah belum ditulis. 1096. Ini 1096. Berarti 1096 sama dengan 24 kali 2P adalah 48P ditambah 18 kali 2 berarti apa? 36P ditambah 4P kuadrat gini ya. Oke. 48 tambah 36 sama dengan 84P ditambah 4P kuadrat. Nah, ini kita jadikan satu ruas.
96-nya kita pindah ke sini. Jadi 4P kuadrat ditambah 84P dikurangi 1096. Nah, ini kita cari bentuk perkalian yang hasilnya adalah 4P kuadrat tambah 84P dikurangi 1096. Pertama, kita buka kurung dulu. Nah, kita buka kurung dulu ya. Kita cari angka, kalau dikalikan itu hasilnya adalah oh ini bisa dibagi 4 semua ya. Kita sederhanakan dulu deh. Oke, kita sederhanakan dulu biar tidak terlalu ini gede angkanya. Semuanya kita bagi 4, berarti ini P kuadrat ditambah 21P dikurangi 490. Nah, baru kita cari. Karena P kuadrat berarti depannya P. Kita cari yang dikalikan hasilnya negatif 490. Kalau dijumlahkan hasilnya 21. Dan angkanya adalah negatif 14 dan positif 35. Kalau dikalikan negatif 14 kali 35 itu negatif 490 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 21. Oke. Karena P dikurang 14 kali P plus 35, maka nilai P-nya adalah 14 atau nilai P-nya sama dengan negatif 35. Aduh gini, kalau bingung. Gini ya. Ini sama dengan 0, sama dengan 0, ini sama dengan 0. Kita kotak. Nah, berarti ini P dikurangi 14 sama dengan 0, atau P-nya sama dengan 14, atau P plus 35 sama dengan 0, atau P-nya sama dengan negatif 35. Nah, karena panjang itu tidak mungkin negatif, maka yang negatif ini tidak berlaku. Berarti kita pakai yang positif 14. Yang P-nya sama dengan 14. Oh, udah langsung ketemu yang dicari P-nya ya? Ya, berarti P-nya sama dengan 14 meter. Jawabannya yang oke, apakah ada pertanyaan? Cara memfaktorkan mungkin ada pertanyaan? Atau udah bisa? Oke, aman ya? Oke, kalau aman kita lanjutkan ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, Pak Musa memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 240 meter persegi. Selisih panjang dan lebarnya adalah 8 meter. Oke, yang pertama diketahui adalah luasnya 240. Terus selisih panjang dan lebarnya adalah 8 meter. Apabila dikelilingi kebun dibuat jalan selebar 2 meter, mau dibuat jalan selebar 2 meter, maka luas jalan tersebut adalah, oke, sebelum kita mencari luas jalan, berarti kita harus mencari panjang dan lebarnya terlebih dahulu ya. Oke, di sini diketahui luasnya itu adalah 240 meter persegi. Nah, selisih panjang dan lebarnya. Karena panjang itu lebih panjang, berarti panjang dikurangi lebar itu sama dengan 8 meter. Nah, luas itu rumusnya apa? Luas persegi panjang rumusnya panjang kali
lebar. Berarti luasnya 240 sama dengan panjangnya adalah gini. Karena ini P dikurangi L sama dengan 8 meter, maka P-nya sama dengan 8 ditambah lebar. Nah, berarti ini P-nya adalah P-nya kita ganti dengan 8 tambah lebar. Terus ditambah lebar. Oke. Jadi 240 sama dengan lebar 8 ditambah 2L atau 2L 240-nya 8-nya kita pindah ke kiri jadi 240 dikurangi 8 sama dengan 232 sama dengan 2L. Maka lebarnya 232 dibagi 2 sama dengan lebarnya. Betul nggak? Oh, kok tambah sih? Salah kali ya ini harusnya ya. Berarti L kuadrat. Iya, bukan ditambah ya, dikali. Dikali. Oh, ini dikurung. Berarti kita kalikan 1 8L ditambah L kuadrat. Oke, berarti ini kita jadikan satu ruas saja ya, biar mudah. Kita jadikan ke satu ruas kanan semua, berarti L kuadrat ditambah 8L sama dengan, dikurangi 240 sama dengan 0. Kita cari angka yang kalau dijumlahkan hasilnya 8, kalau ditambah 8, kalau dikali negatif 240. Nah, ternyata angkanya adalah 12 dan 2. Negatif 12 sama 20 sama dengan 0. Berarti ini lebarnya sama kayak tadi ya. Sama dengan 0 atau lebarnya sama dengan 12. Atau L-nya sama dengan negatif 20. Karena negatif ini tidak mungkin, berarti yang kita pakai adalah L-nya sama dengan 12. Nah, kalau L-nya sama dengan 12, berarti panjangnya sama dengan 8 tambah lebar. Berarti 8 ditambah 12 sama dengan 20. Berarti panjangnya adalah 20. Oke, sekarang kita sudah tahu panjang dan lebarnya. Oke, kalau kita gini ya, kalau kita gambarkan si jalan yang mengelilingi itu kan gini. Ini ya. Terus di tengahnya ada lagi, ini ada lagi. Nah, karena lebarnya adalah 2 meter, sisinya ini 2 meter, ini 2 meter, maka maka lebarnya jadi berapa? Kan tadi lebarnya 12 ya. Berarti 12 kurangi 2 kurangi 2. Berarti jadi 8 ya. Nah, sekarang panjangnya karena ini 20, atas sama bawahnya juga 2. Berarti panjangnya jadi 16. Nah, sekarang kalau kita mau mencari lebar jalannya, kita pakai ya. Kalau mau mencari lebar jalan, berarti luas persegi panjang yang luar yang besar dikurangi luas persegi panjang yang kecil. Oke. Yang besar berarti 12 kali 20 dikurangi yang kecil 8 kali 16. Oke. Berapa ini? Berarti 12 kali 2, 240 dikurangi
8 kali 16. 128 ya. Berarti jawabannya apa? 240 dikurangi 128. Jawabannya 112. Enggak ada 112. Benar nggak? Oh, kan yang dibuat jalan kan luarnya ya. Kebalik berarti. Ya, berarti yang di dalam yang 12, ini 20. Berarti ini 16, ini 24. Kebalik ya. Oke, besok teman-teman lebih teliti ya. 24 kali 16. Oke, 24 kali 16 itu hasilnya 384 dikurangi 240. Hasilnya 144. Oke, ada pertanyaan? Ini cara mengerjakannya mirip yang tadi. Kita pakai luas persegi panjang yang di dalamnya mengandung persegi panjang lagi. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kak, izin bertanya. Boleh, silakan. Kalau kita nyari angka yang misalnya kalau ditambah itu 8, kalau dikali itu 240 itu caranya gimana ya, Kak? Oke, kita coba angka yang lebih mudah dulu ya. Di bawah deh. Misalkan ada persamaan X kuadrat dikurangi X ditambah 6. Oke, kalau misalkan ada persamaan X kuadrat dikurangi X ditambah 6, berarti kan ini kita harus mencari bilangan kalau dikalikan itu yang belakang. Berarti kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Nah, kita cari dulu 6, salah ini negatif harusnya. Nah, negatif 6 itu perkalian berapa aja? Negatif 6 itu bisa jadi perkalian negatif 6 kali 1, atau negatif 1 kali 6, atau negatif 3 kali 2, atau negatif 2 kali 3. Nih ya, ada lagi nggak perkalian 6? Nggak ada ya, cuma 4 ini ya. Nah, sekarang kita cari dari bilangan-bilangan ini kalau dijumlahkan itu hasilnya negatif 1. Ini kalau dijumlahkan, ini kalau di... Nanti ganti warna biar nggak bingung. Kalau dijumlahkan hasilnya berapa? Negatif 5 ya. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya sama, positif 5. Nah, negatif 3 sama 2 kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Kalau negatif 2 dengan 3 dijumlahkan hasilnya positif 1. Nah, yang kita butuhkan adalah kalau dijumlah negatif 1, kalau dikali negatif 6. Berarti yang ini. Berarti pasangannya nanti adalah X. X kita isikan angkanya. Yang depan negatif 3, yang belakang 2. Boleh kebalik nggak, Kak? Boleh. 2-nya boleh di depan, negatifnya boleh di belakang. Ini ya, ini untuk angka yang kecil. Nah, untuk angka yang besar dengan cara yang sama, kita harus mencari perkaliannya dulu. Bilangan yang dikalikan itu 240 kan ada banyak banget ya. Nah, itu bisa kita coba. Misalkan karena negatif 240, berarti misalkan
2 kali negatif 120. Tapi kan kalau 2 dengan negatif 120, kalau dijumlahkan kan jauh banget ya dari positif 8. Karena kalau dijumlahkan itu positif 8, berarti nanti angkanya itu dekat. Kedua angkanya itu dekat. Nah, bisa jadi 20 dikali negatif 12 atau negatif 12 kali 20. Nah, ternyata ini sama aja ya ini. Nah, ini negatif 20 dan 12. Nah, ternyata kalau dijumlahkan yang hasilnya 8 adalah yang atas. Gitu. Gitu. Atau coba satu contoh lagi. Misalkan X kuadrat ditambah 5 ditambah 7X ditambah 6. Nah, berarti ini mencari faktornya gimana? Kalau dikali yang belakang, kalau dijumlah yang tengah. Kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya 7. Nah, sekarang kita cari dulu perkalian 6 itu berapa aja. Perkalian 6 ya. 6 kali 1, 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2. Yang dijumlahkan 7 yang mana? Ternyata yang paling atas. Tapi yang bawahnya juga boleh. Berarti gimana nulisnya? X plus 6 atau X plus 1. Boleh nggak dibalik jadi X plus 1 sama X plus 6? Boleh. Boleh. Gitu ya. Apakah masih bingung? Masih ada yang ditanyakan? Sudah, Kak. Terima kasih. Sudah? Oke. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya di nomor 8. Leo akan mengirimkan 3 jenis barang yang beratnya berbeda-beda dari Yogyakarta menuju Semarang dengan JNT Express. Oke, di sini barang-barang yang dia punya atau yang dia mau kirim itu ada 1.450 gram, 0,5 kilo, dan 3,2 kilo. Dan biayanya itu seperti pada tabel. Nah, pertanyaannya, jika Leo ingin menghemat biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman yang paling menguntungkan dan dapat Leo lakukan di pilihan di bawah ini. Nah, berarti kita harus ngecek satu-satu ya di pilihan-pilihan jawabannya ini. Dan sekarang yang diketahui kita tuliskan dulu. Barang yang mau dia kirim ada 3. Aduh, salah. Yang pertama, A 1.450, terus B 0,5 kilogram. Ini gram ya. Terus yang C itu 3,2 kilogram. Nah, sekarang pilihan jawaban yang A. Oke, pilihan jawaban yang A. A, B, dan C secara bersamaan. Karena secara bersamaan berarti kita harus menjumlahkan mereka dulu. Berarti totalnya sama dengan A plus B plus C. Berarti 1.450 gram ditambah 0,5 gram itu, 0,5 kilo. Kalau dijadikan gram, 1 kilo itu ada berapa? 1.000. Karena 1 kilo itu ada 1.000, berarti kalau 0,5 kilo ada 5
gram. Nah, yang C berarti ya tinggal kita kalikan aja ya. Berarti 3.200 gram. Nah, sekarang bisa kita jumlahkan langsung. B-nya 500 dan C-nya 3.200. Totalnya adalah 5.150 gram. Nah, karena totalnya itu antara 5.000 sampai 1.000, berarti biayanya berapa tuh? Dikalikan, lebih dari 5.000 ya. Dikalikan 38.800, berarti biaya sama dengan 5.150 dikali 38.800 atau berapa? 199.000. Bentar, kok di pembahasannya angkanya banyak banget. Coba 38.800, 38 kali 5.150. Oh iya. Kayaknya ya di kunci jawabannya itu kan dikalikan 38.800. Ini maksudnya mungkin kalau misalkan per kilo, karena lebih dari 5 kilo, kalau misalkan per kilonya dihitung 38.800, berarti ini sebenarnya kurang masuk akal ya. Ini enggak sih? Sampai 200.000 tapi ya enggak apa-apa. 199.820. Oh, ini gram ya? Oh, itu dikuncinya salah berarti. Nah, karena gram dan di sini yang diketahui adalah kilogram, berarti 0 belakangnya kita hilangkan ya. Berarti tinggal 199.820. Nah, sekarang yang B. Yang B adalah mengirimnya secara terpisah. Nah, kita cari dulu yang A. Biayanya biaya. Kita kalikan satu-satu ya. Berarti 1,45 kali. Karena dia di antara 500 sampai 1.000, maka di antara 1.000 sampai 3.500, maka kita kalikan dengan 14.250 ditambah 500 gram, berarti 500 kali 7.200, ini tentunya kali deh. Terus yang terakhir ditambah 3.200. Oh, ini nolnya dihilangin aja biar enggak jadi banyak banget. Nah, 3,2 kali 14.250. Maka hasilnya adalah berapa? 2.000 gimana sih? 20662 ditambah 3.036.000.
36.000. Ditambah 45. 45.600. Oke. Berarti kalau di total hasilnya adalah 69.862. Ini ya. Ini adalah total yang kedua. Ini total yang pertama. Oke. Dengan cara yang sama, kita mencari yang C. Oke, yang C adalah mengirim A dan B secara bersamaan. Karena A dan B secara bersamaan, berarti A plus B. A plus B berapa? 1950 ya. Berarti biayanya sama dengan 1950 dikali berapa tuh? Kalau 1900 berarti 14.250 ya. Oke. Terus ditambah C-nya terpisah. Oke, C-nya terpisah. C-nya tadi 3,2 gram, berarti 3,2 kali 14.250. Oke, setelah kita hitung-hitung, biayanya yang C adalah 73.000. Atau kalau mau kita kalikan satu-satu berarti 27.787 ditambah 45.600 atau biayanya adalah 73.387. Oke, ini adalah yang C. Nah, sekarang yang D. Yang D adalah mengirim barang B dan C secara bersamaan dan barang A secara terpisah. Oke, karena B dan C bersamaan, berarti B plus C. B plus C-nya 500 ditambah 3.200 sama dengan 3,7 kilogram. Berarti biayanya sama dengan 3,7 kilo kali 26.500 ditambah 1,45 kali 14.250. Nah, ini hasilnya adalah 98.050 ditambah 20.662. Maka biayanya 118.712. Oke. Karena sudah ketemu semua A, B, dan CD, dari ketiganya ini yang paling murah adalah yang C ya. Yang B. Yang B ya. Oke, berarti jawabannya yang B itu dikunci salah berarti di pembahasannya. Jawabannya yang B 69.000. Oke, apakah ada pertanyaan? Bisa ya. Ini cuman membutuhkan apa ya? Ketelitian untuk mengerjakan aja sih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal nomor terakhir. Di soal nomor terakhir, nomor 10 ya. Oh, masih pertanyaan yang sama. Sebentar, ini tadi.
Diketahui biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Leo untuk biaya pengemasan yang akan dikirimnya adalah 3.500. Jika Lukman ingin mengirim 2 barang sekaligus dan 1 barang terpisah, biaya yang paling murah yang ia keluarkan. Oke. Di sini yang diminta adalah mengirim 2 barang sekaligus. 2 barang dan 1 barang terpisah. Nah, tadi yang dikirim ada 3 ya. Nah, karena yang dikirim ada 3, berarti ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kita cari dulu. 2 barang sekaligus dan 1 barang terpisah. Oke, berarti yang pertama, misalkan 1000. Oh, ini satuannya pakai ini, berarti pakai gram. 1450 gram ditambah 500 gram berarti 1950. Ini yang digabung terpisah. Terus yang satunya itu sendiri, berarti yang dipisah adalah yang 3,2 kilogram atau 3.200 gram. Oke, sekarang kita hitung. Ditambah biaya pengemasan. Oke. Ini di kunci jawabannya itu merujuk pada soal nomor 9 ya, tapi itu salah karena yang diminta adalah mengirim 2 barang sekaligus. Berarti ini kemungkinan yang pertama, tinggal kita kalikan. Berarti 1950 dikali berapa? 14.250 ya, ditambah 3.200 dikali 14.250. Oke, berarti sama ya. Oke, berarti hasilnya adalah 950 dikali ditambah 3.200 dikali 14.250. Berarti 7.387.500 ditambah biaya pengemasan. Biaya pengemasannya adalah karena cuma 2 kemasan ya, berarti 7.000 ya. Nah, 7.000 itu ditambahkan di sini karena ini satuannya tadi gram. Jadi sama dengan 74.087.500. Oke. Terus sekarang kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah barang yang 1450 ditambah 3,2 ditambah 3.200 ya. Ditambah 3.200 sama dengan berapa? 4.650 dan yang satu yang sendiri adalah yang 500 gram. Oke, ini 500 berarti biayanya adalah 4.650 dikali 26.500 ditambah 500 dikali 7.200. Tambahan biaya pengemasannya semuanya sama ya, berarti ini tinggal 4.650 dikali 26.500 123.225.000. Oke, ditambah biaya pengemasan. Biaya pengemasannya 7.000. Berarti hasilnya adalah 130.225.
Oke. Terus sekarang pilihan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga ya. Ini jelas nggak mungkin karena lebih mahal. Kemungkinan yang ketiga adalah 500 ditambah 3.200 dan yang 1.450 dia sendiri. Dijumlahkan berarti 3.700 terus yang 1.450 dia sendiri. Maka total biayanya adalah 3.700 dikali 3.700 berarti 26.500. 26.500 ditambah 1.450 dikali 14.250 kali 14.250. Oke. Kalau kita hitung 3.700 dikali 26.500 itu 98.050,00 ditambah 14.000 1450 ini. Salah ini. Oke. 1450 dikali 14.250 atau 20.662,500. Oke, ini ditambah biaya pengemasan 7.000 karena cuma 2 kemasan ya. Udah berarti 98.050 ditambah 20 662.500 sama dengan 118.712,500 ditambah 7.000. Jadi ini hasilnya adalah 125.712.500. Nah, dari ketiganya kan udah nggak ada kemungkinan lagi ya. Semua kemungkinannya udah kita cari. Hanya ada 3 pasangan karena dia pengen mengirim 2 barang sekaligus dan 1 barangnya terpisah. Oke, dari ketiganya ini yang paling murah adalah 74.087. Kalau di pilihannya itu nggak ada. Kalau dikunci jawabannya B 69. Tapi di kunci itu salah ya karena karena di situ tuh dikunci jawabannya A, B, C secara bersamaan. Padahal yang diminta adalah dia pengen mengirim 2 barang sekaligus dan 1 barang terpisah. Oke, berarti yang paling murah adalah 74.000. Tidak ada di pilihan jawaban. Oke, kita buat pilihan jawaban sendiri. Sini ya, F. 74.087.500 jawabannya yang F. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini kita sudah sampai di nomor 10. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Dari nomor 1 sampai nomor 10? Kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan, boleh. Nanti kalau tidak ada yang mau ditanyakan, coba nanti saya kasih soal tambahan ya. Izin Kak, itu bukannya udah langsung biaya pengiriman ya? Kan di sini dibilang kalau ada biaya pengemasan, jadi biaya pengemasannya itu tidak termasuk dalam biaya pengiriman. Gitu ya, ini pengemasan.
gitu. Karena yang dikirim barangnya cuma 2, berarti kemasannya cuma 2, makanya semuanya ditambah 7.000 gitu. Oke, ada lagi? Oh, oke. 32 ya. Oke. Gak ada? Oke, kalau tidak ada, coba saya carikan soal ya. Mungkin bisa untuk teman-teman latihan. Bentar. Eh, kalian yang masih susah tuh soal yang apa? Apakah soal yang perbandingan atau soal apa keuntungan? Boleh tuh kalau mau request soal. Biar saya coba cariin soal. Ya, bentar. Ya, kita coba soal perbandingan ya. Oke. Boleh teman-teman coba soal ini. Oke, boleh dicoba ini. Di sini ada soal perbandingan. Mungkin dicoba 4 menit ya. Atau 3 menit deh. Sampai 20-25 nanti kita bahas. Kalau udah nemu jawabannya boleh langsung dijawab. Berapa tuh jawabannya? Oh, faktorisasi. Oh iya, nanti kita coba ya faktorisasi ya. A, 2 orang. Oke, karena sudah ada yang menjawab, kita bahas aja ya. Pak Maman bersama 4 temannya
Pak Maman bersama 4 temannya. Berarti berapa orang tuh? 5 ya? 5 orang. Dapat menyelesaikan pembangunan rumah tipe 36 dalam waktu 42 hari. Oke, berarti di sini banyak pekerja. Di sebelah kanan ada waktu. Oke, kita buat tabelnya dulu. Oke, terus sekarang ingin dibuatkan rumah tipe yang sama dalam waktu 30 hari. Oke, kalau kita lihat di sini harinya semakin sedikit atau harinya semakin kecil. Kalau harinya semakin kecil berarti butuh pekerjanya semakin banyak biar cepat selesai. Karena yang satu makin kecil, yang satu makin banyak, maka dia adalah perbandingan yang berbalik nilai. Berarti ini perbandingannya berbalik nilai. Oke, berbalik nilai. Kalau berbalik nilai berarti apa? Kalau misalkan ini X ya. Kalau berbalik nilai berarti atas kali atas sama dengan bawah kali bawah. 5 kali 42 sama dengan X kali 30. Nah, ini kita sederhanakan aja langsung 60. 60. 5 sama 30-nya. Berarti kita sederhanakan jadi berapa? Ini jadi 6 ya. Nah, terus sederhanakan lagi. 42 sama 6. 42-nya 7. Ini 1. Berarti X sama dengan 7. Karena X-nya sama dengan 7, yang diminta adalah tambahan pekerja. Karena tambahan pekerja, berarti 7 dikurangi 5. Pekerja awalnya adalah 5. Berarti sama dengan 2. Betul. Jawabannya yang A. Oke, bisa ya? Oke, coba carikan soal faktorisasi. Oke, bentar. Soal faktorisasi. Kayak gini, saya sekalian screenshot beberapa soal. Oke, satu soal dulu deh. Nih, coba nomor 8. Atau yang di sini aja deh. Bentar. Coba ini. Diketahui 3 bilangan. Faktor prima dari ketiga bilangan itu. Boleh dicoba dulu 3 menit.
Sambil coba saya carikan lagi soal. Oh ya teman-teman, tadi kan kita sempat ke ini ya, ke pental. Saya sempat ke pental beberapa kali. Jadi nanti mungkin bisa kita tambah waktu sedikit ya. Udah ketemu jawabannya belum? Atau kita bahas? Ya, coba kita bahas ya. Faktor prima. Faktor prima itu apa sih? Faktor prima itu adalah hasil pembagian dengan bilangan-bilangan prima. Bilangan prima itu berapa? Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau kita punya 3 bilangan, biar mudah ya. Berarti ini kita buat kotak-kotaknya dulu. 180, 450, dan 756. Oke. Nah, karena ini adalah faktor prima, berarti yang pertama adalah kita bagi dengan 2 dulu. Berapa? 90. Terus 450 dibagi 2 berapa? 225. Terus 756. 756 dibagi 2, 378 ya. Oke, sekarang cara kita mengetahui dia bisa dibagi 2 atau tidak adalah dari angka paling belakang. Kalau angka paling belakangnya genap, berarti dia bisa dibagi 2. Kalau angka paling belakangnya itu bukan genap, berarti tidak bisa dibagi 2. Nah, karena ini angka paling belakangnya adalah 5, maka dia tidak bisa dibagi 2. Karena di pilihannya semuanya dibagi 3, maka ini pasti bisa dibagi 3. Jawabannya berapa? 30, terus 225. 225 dibagi 3 berapa? 75. Terus 378 dibagi 3, 126. Oke, apakah semuanya bisa kita bagi 3 lagi? Ternyata bisa ya. Berarti 30 dibagi 3 adalah 10. 75 dibagi 3, 25.
126 bagi 3, 42. Masih bisa dibagi 3 lagi? Ternyata tidak. Nah, ternyata berhenti sampai di sini. Cuman bisa dibagi sampai sini aja. Berarti 2 kali 3 kali 3. Maka faktor persekutuannya adalah 2 kali 3 kali 3. Karena 3-nya 2 kali, kita tulis dengan 2 kali 3 pangkat 2. Berarti jawabannya yang ketiga ya. Karena ini jawabannya boleh lebih dari 1, maka yang mungkin bisa membagi selain 2 pangkat 3 adalah 2 kali 3. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak. Eh, teman-teman masih mau mengerjakan soal lagi nggak? Ini masih ada latihan lagi sih kalau misalkan mau mengerjakan lagi, kan kita tadi masuknya telat ya. Atau mau udah saya ngikut aja. Atau ini deh 1 atau 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi ya. Oke. Coba boleh ini soal tentang faktor lagi. Ini KPK dan FPB. Boleh dibaca dulu. Toko sirup memiliki 45 botol rasa jeruk dan 72 botol rasa stroberi. Botol tersebut akan ditata ke dalam rak. Nah, boleh tuh. Dicoba dulu 2 menit kali. 2 menit ya. Ada yang udah ketemu? Oke, 1 menit lagi deh. Oke, kita bahas. Berarti ini yang kita cari KPK atau FPB? Yang kita cari FPB ya. Kenapa? Cara membedakannya gimana sih KPK sama FPB? Kalau KPK itu biasanya waktu bertemu kembali. Bertemu kembali itu biasanya KPK. Kalender. Kalender itu biasanya pakai KPK. Kalau FPB biasanya bagi-bagi. Itu ya. Bagi apa aja. Nah, kita ini mau membagi botol. Yang pertama ada 45 botol. Yang kedua ada 72 botol. Nah, ini tinggal kita bagi aja.
Kita bagi dengan 2 bisa nggak? 2 bisa ya. Oh, 45 nggak bisa. Tetap kita bagi 2. 36. Terus sekarang kita bagi 2 lagi. 45, ini 18. Terus kita bagi 2 lagi. 45, ini 9. Nah, terus sekarang kita bagi 3. Karena keduanya bisa dibagi 3, maka ini adalah FPB. Berapa tuh? Dibagi 3. Nah, ini kita bagi berapa lagi? 3 lagi ya. Berarti ini 5, ini 1. Oke, sudah selesai. Sudah sampai 1. Berarti ini FPB-nya sama dengan 3 kali 3 atau 9. Maka yang dibutuhkan adalah bisa dimasukkan ke dalam 9 rak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, satu lagi pertanyaan terus sudah. Pertanyaan yang terakhir ini bisa kita cari dengan cara cepat ya. Iya, bukan cara cepat sih. Pakai trik. Oke, boleh dicoba 1 menit kali. 9 rak, iya benar. Riva Surya. Benar, 9 rak. Bagus. Udah bisa ya. Nah, sekarang coba yang ini. Oke, kita bahas ya. Udah ada yang nemu belum? Oke. 22, gini. Ini ada sifat yang bisa kita terapkan. Masih ingat nggak kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A kurangi B. Nah, ini kita gunakan untuk mengerjakan ini. 22 kuadrat dikurangi 2 kuadrat itu sama aja 22 ditambah 2 dikali 22 kurangi 2. Jadi yang depan ini adalah A, yang belakang ini adalah B, gitu ya. Oke, kalau kita mau mencari faktor, kita buat tabelnya dulu. Ini 36 kali 25, tidak usah dihitung ya. Nah, yang terakhir ini baru boleh dihitung. 100 ditambah 80. Oke.
22 tambah 2 adalah berapa? 24 dikali 20. Ini 36 kali 25. Yang ini 180. Oke, semuanya bisa dibagi dengan berapa? 2 ya. Ini berarti apa? 12 kali 20. Yang ini 18 kali 25. Yang ini 90. Oke, semuanya masih bisa dibagi 2 lagi. Ini 6 kali 20. Ini 9 kali 25. Yang ini 45. Oke, sekarang yang bawah. Udah tidak bisa kita bagi dengan 2 lagi. Bisanya kita bagi dengan 3. 2 kali 20, ini 3 kali 25, yang ini 15. Nah, sekarang ketiganya bisa kita bagi dengan 5, ini 2 kali 4, yang ini 3 kali 5, yang ini 3. Oke, sekarang ketiga angkanya sudah tidak bisa dibagi lagi, maka faktornya adalah ini ya. 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Berarti jawabannya yang C. Karena lebih dari satu jawaban benar, kalau faktor itu berarti bisa bawahnya. Kenapa? Faktor itu ini kan FPB ya, yang paling besar. Yang paling besar itu 2 pangkat 2, berarti nanti di bawahnya ada 2 kali 3 kali 5. Gitu, berarti ada 2 jawabannya. Jawabannya C dan D. Tuh. Oke, sudah 24:06. Tadi kita agak molor sekitar 15 menit ya. Jadi ini 15 menit untuk mengganti waktu teman-teman yang tadi itu nunggu saya masuk Zoom. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Belum ada? Atau tidak ada ya? Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin itu saja kegiatan belajar kita malam ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti silahkan di WA ke Kak Ratih gitu ya. Oke, atau ke admin. Oke, sebelum kita tutup kelas kita pada malam hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.